Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan berbicara tentang barisan dan deret aritmatika. Tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan kalian nanti bisa menentukan barisan dan deret aritmatika, kemudian menganalisisnya, menghitungnya, menyelesaikannya, baik masalah kontekstual, dan bahkan kalian diharapkan nanti bisa membuat sebuah barisan dan deret aritmatika dengan baik dan benar. Coba kalian amati, apakah ini pi? Pi biasanya dikenal dalam hubungannya dengan lingkaran. Lalu, ini bunga-bunga ini apa hubungannya yang akan kalian dapatkan dengan barisan dan deret aritmatika yang akan kita pelajari? Semua ini berhubungan dengan barisan Fibonacci, di mana barisan Fibonacci ini terdiri dari 011 dan berikutnya adalah penjumlahan dari dua buah barisan yang ada di depannya. Jadi, itu adalah tentang barisan Fibonacci. Jadi, kalau 1 tambah 1 di sini menghasilkan 2, maka 1 tambah 2 akan menghasilkan 3, 2 tambah 3 akan menghasilkan 5. Ini adalah tentang barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci ini kaitannya sangat erat sekali dengan rasio emas. Mungkin kalian pernah mendengarnya tentang golden ratio. Golden ratio yaitu berupa pi, bentuknya seperti ini, yang sering sekali dipakai dalam berbagai macam bidang, bahkan dalam bentuk bunga matahari ini menguak sebuah misteri tentang sudut emas. Semua ini akan bercerita tentang pola bilangan, barisan bilangan, deret bilangan, dan semua ini bisa dikatakan sebagai bentuk keromantisan Tuhan untuk kita renungkan dan kita pelajari. Saya harapkan ini akan mampu mengunggah kalian bagaimana kita termotivasi untuk belajar barisan dan deret. Dulu di SMP kalian sudah belajar tentang pola bilangan, yaitu susunan dari beberapa angka yang memiliki sebuah keteraturan ataupun pola. Seperti ini mungkin yang disuguhkan. Di sini ada 1, 3, kemudian ada 5, kemudian ada 7, dan ada kelereng berikutnya, dan seterusnya. Atau bahkan seperti ini, ada 1, ada 3, kemudian ada berapa ini? Ada 6, kemudian ada berapa di sini? 10. Nah, atau seperti ini. Ini ada 2, kemudian ada 6, kemudian ada berapa lagi? 12, dan seterusnya kalian bisa menghitungnya. Ini ada sebuah keteraturan, ada pola di sini. Di mana biasanya kita sebut sebagai kalau di sini adalah pola bilangan ganjil, karena dia akan bercerita tentang bilangan ganjil saja, dengan rumus adalah UN sama dengan 2N. Kalau ini kita katakan yang kedua, gambar yang kedua sebagai pola bilangan segitiga, dan gambar ketiga adalah pola bilangan persegi. Kalau segitiga rumusnya adalah seperti ini, kemudian kalau persegi rumusnya seperti ini. Ada pertanyaan mendasar, bagaimana kita mendapatkan rumus-rumus tersebut? Maka itulah kenapa kita belajar tentang pola bilangan. Yang akan kita pelajari pada waktu SMA di sini adalah tentang pola bilangan untuk barisan dan deret, aritmatika, dan geometri. Kali ini, section ini kita akan berbicara tentang aritmatika. Sebelum berbicara tentang barisan dan deret aritmatika, kita harus mengetahui apa perbedaan barisan dan deret. Barisan adalah daftar urutan bilangan dari
kiri ke kanan yang memiliki pola atau karakteristik tertentu. Dia sama memiliki pola tertentu. Nah, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti ini. U1 ini kita anggap sebagai suku yang pertama atau suku 1, kemudian ada U2 sebagai suku yang kedua, dan U3 ini kita juga anggap sebagai suku yang ketiga. Maka secara logika kalau yang kita sebut UN artinya apa? Betul, suku ke N. Nah, ini adalah tentang barisan. Lalu apa perbedaannya dengan deret? Deret adalah penjumlahan dari suku-suku barisan. Jadi, barisan yang kita punya di sini kita tambahkan atau kita jumlahkan. Itulah yang disebut sebagai deret. Sehingga bisa dibentuk dalam U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Bisa ya kalian membedakan apa itu barisan dan apa itu deret. Lalu bagaimana dengan aritmatika? Oh ya, pada deret disimbolkan dalam bentuk SN di sini. Aritmatika memiliki ciri khusus. Barisan aritmatika ini memiliki ciri khusus yaitu ada B. B itu apa? B adalah beda. Beda di sini adalah selisih dari suku yang berdekatan. Jadi kalau yang berdekatan ada U1 sama U2, maka B adalah U2 min U1. Ataupun bisa ditulis berdekatan antara U3 min U2, U4 min U3, dan seterusnya. Itu adalah beda. Jadi, selisih dari suku yang berdekatan. Seperti ini ya. Coba kita amati. Hasil produksi pakaian seragam sekolah abu-abu yang dibuat oleh siswa-siswa SMA Negeri 1 Manyar pada Ekstrakiria pada bulan pertama menghasilkan 21 setel. Kemudian pada bulan berikutnya meningkat sebanyak 3 setel. Bulan berikutnya pun meningkat dengan tingkatan yang sama. Nah, ini adalah ciri khusus bahwa kasus ini berbicara tentang barisan aritmatika, di mana suku awalnya adalah 21, kemudian pada bulan berikutnya dia akan meningkat 3. Jadi di sini ada 24, kemudian meningkat 3 lagi karena dia akan meningkat terus dengan tingkatan yang sama. Di sini adalah tingkatan yang sama. Maka dia akan plus 3 lagi di sini menjadi 27 dan seterusnya. Maka di sini dikatakan bahwa 21 ini sebagai suku yang pertama, U1, kemudian 24 sebagai suku yang kedua, 27 sebagai suku yang ketiga. Lalu siapa itu 3? Tadi ya, 3 di sini adalah nilai B-nya, bedanya, di mana 24 min 21 sama dengan juga 3, selisih pada suku yang berdekatan. Beda inilah yang menyebabkan bahwa dia memiliki ciri khusus pada aritmatika, yaitu terletak pada bedanya. Karena dia mengalami peningkatan yang sama, maka konstanta inilah yang kita sebut juga bahwa dia merupakan barisan aritmatika. Untuk menentukan rumus suku ke N adalah UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. Di mana UN adalah suku ke N, tadi kita sudah bahas. Kemudian A adalah suku pertama, yaitu kita buat sebagai U1. Tadi ada yang pertama, itu adalah suku pertama, kita simbolkan sebagai A.
B adalah beda. Tadi kita sudah sebutkan, B di sini adalah beda, di mana B adalah selisih dari suku yang berdekatan. Lalu ada N. N adalah banyak suku. Apa yang dimaksud banyak suku? Banyak suku di sini adalah banyaknya. Kalau tadi berbicara tentang U1, U1 adalah bulan yang pertama dihasilkannya setel baju. Maka U2 adalah bulan yang kedua dihasilkannya setel baju. Ini yang kita sebut sebagai banyaknya suku. Yang menentukan pada kasus tersebut adalah dia bulan ke berapa. Tadi kasus tadi kita bisa menuliskan barisannya seperti ini. Ada yang pertama, U1 adalah 21, kemudian ada 24, 27, dan seterusnya. Ada beda yang tadi kita sebutkan, yaitu B-nya sama dengan 3. Maka 21 di sini kita simbolkan sebagai A-nya. Kalau diberikan pertanyaan, berapa setel baju yang diproduksi pada bulan Februari 2021 jika mulai diproduksi pada bulan September? Jadi, secara logika, bulan September ini sebagai yang pertama. Habis September, ada Oktober bulan kedua, November sebagai bulan yang ketiga, Desember sebagai bulan yang keempat, kemudian Januari, ini sudah masuk 2021, bulan kelima, dan yang ditanyakan adalah bulan Februari, yaitu bulan ke-6. Artinya bahwa kalau tadi kita sudah mendapat nilai A, B, pertanyaan ini mengarah pada berapakah U6, yaitu pada bulan Februari. Berapakah U6 dari kasus tersebut? Maka kita pakai rumus ini ya, di mana UN sama dengan A plus N-1 kali B. Sama dengan A-nya berarti 21 plus N-1, 6 ini N-nya ya. N dikurangi 1 berarti 5 kalikan B-nya. B-nya adalah 3. Sama dengan 21 ditambah 15 sama dengan 36. Ini adalah yang produksi Februari 2021. Jika pada suatu bulan, tidak tahu bulannya apa, para siswa mampu menghasilkan 51 setel, pada bulan keberapakah produksi dilakukan? Artinya bahwa 51 ini sebagai UN-nya. Lalu apa yang kita cari? N-nya berapa? Itu yang akan kita cari. Maka kita uraikan dari UN-nya di sini. UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. Maka kalau UN-nya 51, A-nya kita sudah dapatkan yaitu 21 plus N-nya belum diketahui ya. Kemudian B-nya adalah 3, maka kalau kita hitung siapa dulu yang pindah? Betul, 21 ya, pindah dulu menjadi 51 dikurangi 21 sama dengan N-1 kali 3. Maka di sini didapat berapa? 30 sama dengan N-1 kali 3. N-1 kali 3. 3-nya kita pindah ya.
perkalian di situ menjadi pembagian. 30 bagi 3 sama dengan N-1, maka di sini 10. Satunya pindah, berarti plus 1 sama dengan N, maka N-nya berapa di sini? 11. Nah, N-nya adalah N yang ke-11, maka dia suku yang ke-11. Lalu bulan apa? Kalau tadi Februari 6, berarti Februari, Maret adalah 7, April adalah 8, Mei adalah 9, Juni adalah 10, Juli adalah 11. Maka bulan apa? Bulan Juli. Yang dimaksud di sini adalah bulan Juli. Berikutnya kita akan berbicara tentang rumus jumlah suku ke N. Jumlah suku ke N di sini adalah yang kita sebut sebagai SN. SN adalah deret. Deret yang kita buat tadi, kita sudah ketahui bahwa yang disebut deret adalah U1 ditambah U2 hingga ditambah UN. Berdasarkan apa yang ingin kita cari. Rumus jumlah suku ke N disimbolkan dalam SN adalah seperti ini. N per 2 kali 2A plus N-1B. Atau ini bisa disimbolkan juga dalam bahwa dia SN sama dengan N per 2 kali A plus UN. Ini juga sama. Di mana SN adalah jumlah suku ke N, kemudian A-nya adalah suku pertama, dan B-nya adalah beda, di mana beda merupakan selisih suku yang berdekatan, lalu ada N, yaitu banyak suku yang dimaksud. Kalau di kasus tadi, ada barisan seperti ini, ada 21, kemudian ada 24, dan seterusnya di sini ya. Kita dapatkan tadi, maka kita bisa menganalisis bahwa kasus ini memiliki A sama dengan 21 dan B-nya berapa tadi? Tadi 3 ya, sudah didapatkan yaitu 24 dikurangi 21, yaitu dapat bedanya. Jika diberikan pertanyaan, banyak hasil produksi selama 6 bulan pertama adalah artinya bahwa kita akan mencari pada bulan pertama ditambah bulan kedua hingga kita mencari menjumlahkan hingga pada bulan ke-6. Maka karena mulai dari awal hingga ke-6 di sini, maka kita singkat sebagai S6. Kalau SN sendiri adalah N per 2 kali 2A plus N-1 kalikan B, maka S6-nya berapa? Berarti di sini N-nya kita ganti berapa? Betul, kita ganti N-nya adalah 6. Berarti 6 per 2 kali 2 kalikan A-nya 21 plus B-nya di sini 3 ya. Kemudian N-nya di sini N-1 berarti 5 kali B-nya 3. Sama dengan 6 dibagi 2, 3. 21 kali 2 yaitu 42 ditambah 15. Sama dengan 3 kali 57. Sama dengan 1 di sini ada berapakah? 15, 16, 17 ya, 171. Maka pada hasil produksi pada 6 bulan pertama adalah 171 setel baju seragam. Selanjutnya kita berbicara tentang sisipan. Sisipan baru dari sebuah barisan aritmatika. Apa sisipan itu? Jika ada barisan daripada
aritmatika ditambahkan berapa bilangan, kemudian dia akan membentuk aritmatika yang baru. Maka jelas di sini akan terbentuklah beda yang baru. Beda di sini kita kaitkan dengan beda yang sebelumnya, maka didapatkan bahwa B absen di sini adalah beda yang baru, B-nya adalah beda yang lama, K-nya ini berapa sih banyaknya sisipan yang kalian berikan, sehingga membentuk barisan aritmatika yang baru. Coba di antara bilangan ada 4 dan 28, disisipkan 5 bilangan sehingga membentuk sisipan baru. Maka beda barisan aritmatika yang baru dari barisan tersebut apa? Karena dari 4 ke 28 di sini, maka beda yang lama adalah 28 dikurangkan 4. Ada berapa? Ada 24 ya. Di mana karena disisipkan 5, maka ini yang kita sebut sebagai K-nya. Maka B absen, barisan beda dari barisan aritmatika yang baru adalah B per K plus 1, maka B-nya adalah 24, K-nya 5 ditambah 1, maka didapat di sini adalah 24 dibagi 6 sama dengan 4. Lalu, kalau ada perbedaan beda, kemudian disisipkan, jelas akan mengalami perbedaan jumlah sukunya, banyak sukunya. Maka di sini, banyak suku yang baru adalah N ditambah N plus 1 kalikan K. Yaitu, jika seperti ini, jika barisan aritmatika di awal terdapat 6 suku, berarti ini adalah N yang awal, yaitu 6. Di sini N di sini awal, K-nya masih sama, yaitu banyaknya sisipan. N absennya berarti jumlah sisipan yang baru. Maka jumlah suku setelah dilakukan sisipan pada baris aritmatika tersebut, kasusnya masih terkait dengan yang di atasnya. Maka di sini K-nya ada 5, maka N absennya adalah N ditambah N plus 1K. Sehingga sama dengan 6 ditambah N plus 1, 7 ya. K-nya adalah 5, maka 6 ditambah 35 sama dengan 41. Mudah ya? Jika diberikan kasus seperti ini, maka kita harus mengetahui bahwa kalau di sini adalah ada suku ke-6-nya adalah 72, yang diminta adalah ada U5 ditambah U6 ditambah U7. Diketahui adalah U6-nya sama dengan 72. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu bahwa yang disebut U6 itu apa sih? Kalau tadi UN sama dengan A plus N-1 kalikan B, maka U1 adalah A, U2 adalah A plus B, U3 sama dengan A plus 2B, maka yang disebut U6 adalah A plus, ini keterkaitannya di sini ya, selisihnya di sini ini 1, maka ini adalah 5B. Maka U5 berarti berapa? A plus 4B. U7 berarti A plus, benar, 6B. Kita uraikan dari apa yang kita punyai bahwa dari kasus tersebut kita dapatkan U6-nya adalah A plus 5B memiliki nilai 72. Sedangkan yang ditanya adalah U5 ditambah U6 ditambah U7. U5 adalah A plus 4B, U6 adalah
A plus 5B, ini 5, ini 6. Kemudian U7 adalah A plus 6B. Maka di sini kita gabungkan ya, yang punya A di sini ada 3. Maka 3A. Yang B berarti ada berapa di sini? Ada 15 ya. 15B dari 4B ditambah 5B ditambah 6B. Kita kaitkan, kita hubungkan dengan apa yang sudah kita dapatkan di sini. Ini adalah A plus 5B, sedangkan ini adalah 3A plus 15B. Apa hubungannya? Coba kalian amati dengan baik. Ini 3, ini 15. 3-nya bisa keluar ya. Jadi A plus 5B. Betul tidak? 3 kali siapa A plus 5B? A plus 5B adalah 72. Maka di sini adalah 72. Maka hasilnya berapa? 6, kemudian ada 21. Ada 216. Jadi penjumlahan dari suku kelima, 6 dan 7 adalah 216. Seperti yang Galileo katakan bahwa matematika adalah bahasa yang diciptakan Tuhan saat menciptakan alam semesta ini. Maka jangan pernah lelah untuk belajar matematika. Sampai jumpa.